Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Pak Irfan Sadat Palenga, Eskom MSI. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Dery B. Janggola, MSI. Yang saya hormati Ibu Riang Lala, Manila. Dan yang kita banggakan Pak Nanang Safrudin selaku peserta ujian aktualisasi di pagi hari ini. Alhamdulillah, tentunya yang pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini tetap diberikan kesehatan, kesempatan serta kekuatan untuk bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Khususnya di hari ini kita akan sama-sama menjalani ujian aktualisasi bagi teman-teman peserta Latsar CPNS Kabupaten Banggai Kepulauan Angkatan 93. Mudah-mudahan di hari ini tidak ada kendala, halangan atau hambatan yang bisa menyebabkan rencana-rencana di hari ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seperti biasa, proses ujian ini per peserta alokasi waktu akan diberikan maksimal 45 menit. Bisa lebih cepat dari itu tergantung nanti proses ujiannya nanti. Dan untuk memandunya akan dipandu oleh Ibu Dery Janggola selaku coach dari peserta pertama sampai peserta yang ke-11 insya Allah. Baik, untuk memanfaatkan waktu yang ada, waktu dan tempat kami silakan kepada Ibu Dery. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ibu Riang Lala Manila, mentor dari Saudara Nanang Safrudin. Yang saya hormati Pak Irfan Sadat. Ketemu lagi kita Pak ya. Siap Bunda. Alhamdulillah Bunda. Ya. Oke, yang saya hormati Pak Nanang Sarifudin, Anda siap? Siap, insya Allah. Ya, oke. Pada awal ini tentu kita tidak henti-henti memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan perkenan dan izinnya kita memulai rencana aktualisasi angkatan Laskar Angkatan 93 Banggai Laut ya. Banggai Laut ya? Kepulauan, Ibu. Banggai Kepulauan, Ibu. Banggai Kepulauan, ya? sorry. Banggai Kepulauan dengan peserta pertama Saudara Nanang. Sesuai dengan kesepakatan kita bersama bahwa Anda diberikan kesempatan untuk pemaparan, kemudian juga waktu yang sudah ditentukan lebih cepat lebih bagus dengan mekanisme dan kesepakatan kita. Kemudian nanti diberikan kepada Ibu Riang Lala Manila sebagai mentor untuk memberikan tanggapan. Dan terakhir sebagai penguji adalah Pak Irfan Sadat. Ya Bunda. Ya, oke. Itu saya persilakan Pak Nanang untuk mempresentasikan. Saya persilakan. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Ibu Dery B. Janggola selaku coach, buat Pak Irfan Sadat selaku penguji dan Ibu Riang Lala sebagai mentor. Tidak lupa buat Pak Ahmad juga sebagai host hari ini. Saya langsung share screen saja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nanang Syafrudin, analis perencanaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan. Judul laporan aktualisasi saya adalah penyusunan database usulan musrenbang kecamatan kabupaten di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan menggunakan aplikasi Microsoft Access. Untuk catatan perbaikan sesuai dengan yang telah Pak Irfan sampaikan kemarin waktu proposal seminar, ada 5 poin. Yang pertama itu memperjelas aplikasi yang akan digunakan.
Untuk itu saya sudah memperbaiki laporan saya, termasuk di judul saya masukkan juga. Jadi aplikasi yang saya gunakan itu adalah menggunakan Microsoft Access. Poin kedua dari catatan perbaikan itu adalah nilai dasar ASN, poin etika publik, di mana kemarin di rancangan aktualisasi saya itu masih kurang 1 poin, Pak. Jadi sudah dilengkapi, Pak, ditambahkan jadi 15 poin. Untuk bab 2 tahapan kegiatan konsultasi dengan mentor yang kemarin itu kurang lebih ada 3 tahapan, dikurangi jadi cukup 1 kali saja di awal tahapan kegiatan dan itu sudah diperbaiki. Catatan perbaikan yang keempat itu menggunakan angka Romawi, bukan menggunakan angka biasa, bukan angka Romawi pada urutan indikator nilai dasar, itu juga sudah diperbaiki. Dan yang kelima itu memperbaiki output tahapan kegiatan sehingga menjadi lebih jelas dan terukur, karena kemarin ada beberapa bahasa output yang agak sulit untuk diukur. Jadi itu sudah diperbaiki juga di laporan aktualisasi kali ini. Untuk identifikasi isu masih sama seperti yang saya gunakan kemarin di rancangan aktualisasi. Itu poin pertama itu adalah ketepatan waktu penyusunan dokumen. Yang kedua itu kompetensi dasar operator, yang ketiga itu teknik pengolahan data, dan yang keempat itu rekapitulasi usulan musrenbang. Untuk melakukan tapisan isu saya menggunakan metode APKL. Dengan menggunakan metode APKL itu isu yang diangkat adalah rekapitulasi data usulan musrenbang. Untuk analisis isunya saya menggunakan diagram fishbone dengan pendekatan 5S, surrounding, skill, system, dan supplier. Masih sama seperti di rancangan aktualisasi kemarin. Surroundingnya itu kebiasaan pengarsipan yang kurang tertib, sistemnya tidak tersedianya data kolektif usulan musrenbang, skill keterbatasan kemampuan operator, dan suppliernya itu usulan musrenbang yang tidak diarsipkan dengan baik. Itu efeknya adalah kesulitan dalam menentukan arah pembangunan dan pengukuran pencapaian pembangunan periode sebelumnya. Nah, analisis dampak isu, isunya itu rekapitulasi usulan musrenbang kecamatan dan kabupaten sebagai bahan untuk menentukan target pembangunan dan evaluasi pencapaian pembangunan daerah. Dampaknya jika isu ini tidak terselesaikan, maka evaluasi pencapaian pembangunan itu akan sangat sulit dilakukan dan juga akan sangat sulit untuk menentukan bagaimana arah perencanaan pembangunan ke depannya. Gagasan kreatifnya ada 3. Yang pertama itu menyusun database usulan musrenbang secara kolektif. Yang kedua itu adalah tata kelola pengarsipan. Dan yang ketiga itu melakukan pelatihan pada operator untuk meningkatkan kompetensi individu. Analisis gagasannya saya menggunakan metode McNamara. Ada 3 gagasan tadi, dan dengan menggunakan teknik tapisan McNamara, maka menyusun database laporan usulan musrenbang kecamatan kabupaten secara kolektif adalah gagasan yang dipilih. Selanjutnya untuk laporan kegiatan 1, melakukan persiapan awal terkait penyusunan database dengan 3 tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan pertama itu menyusun bahan-bahan awal dalam mengumpulkan bahan-bahan awal dalam penyusunan database. Outputnya tersedianya bahan-bahan awal dalam penyusunan database. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar mata pelatihan itu ada 3 nilai di situ: akuntabilitas, etika publik, dan komitmen mutu, dengan indikator-indikator masing-masing: integritas, tanggung jawab, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, serta efektif dan efisien. Tahapan kegiatan yang kedua itu melakukan konsultasi dengan mentor. Outputnya terlaksananya konsultasi, mendapatkan izin mentor untuk melaksanakan tahapan kegiatan selanjutnya. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar mata pelatihan itu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan anti korupsi, dengan indikator transparansi, kerakyatan, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur dan disiplin. Dan tahapan yang ketiga itu melakukan rapat di bidang perencanaan pembangunan makro untuk mendapatkan dukungan segenap tim kerja bidang.
outputnya terlaksananya rapat dan mendapatkan dukungan dari segenap tim kerja. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar mata pelatihan itu kepemimpinan, nilai akuntabilitas dengan indikator kepemimpinan, integritas dan kejelasan, nilai nasionalisme, indikatornya kerakyatan, nilai etika publik, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, dan selanjutnya nilai komitmen mutu dengan indikator efektif. Kegiatan satu ini dalam keterkaitannya dengan kedudukan dan peran ASN itu ada 2, berkaitan dengan manajemen ASN dan pelayanan publik, dan kontribusinya terhadap visi misi daerah itu terkait dengan visi misi dalam RPJPD dan RPJMD. Dalam visi misi RPJPD itu mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan reformasi birokrasi daerah yang melayani, serta menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif. Lanjut ke kegiatan kedua. Kegiatan kedua itu mengumpulkan data usulan musrenbang kecamatan dan kabupaten dalam keterkaitannya dengan kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Dia berkaitan dengan ketiga aspek dari kedudukan dan peran ASN dalam NKRI, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Tahapan kegiatannya juga ada 3. Pertama itu menyiapkan permintaan data usulan musrenbang kecamatan. Outputnya tersedianya surat permintaan data usulan musrenbang kecamatan. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar mata pelatihannya itu nilai akuntabilitas, indikatornya transparansi dan tanggung jawab. Nilai kedua itu etika publik, menghargai komunikasi, konsultasi, kerjasama, dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Lalu nilai yang ketiga itu anti korupsi, indikatornya mandiri dan tanggung jawab. Tahapan kegiatan yang kedua, mengambil data usulan musrenbang di kecamatan. Indikator outputnya tersedianya data usulan musrenbang per kecamatan. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar mata pelatihan, ada nilai akuntabilitas, indikatornya transparansi dan integritas, nilai nasionalisme, indikatornya persatuan, nilai etika publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, lalu nilai komitmen mutu, efektif, efisien, dan berorientasi mutu. Tahapan kegiatan yang ketiga itu berkoordinasi dengan bidang untuk mengumpulkan data usulan musrenbang kabupaten. Outputnya tersedianya data usulan musrenbang tingkat kabupaten. Keterkaitan dengan nilai dasar mata pelatihan itu nilai akuntabilitas, indikatornya transparansi dan integritas. Selanjutnya nilai etika publik, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, dan nilai komitmen mutu, efektif dan efisien. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi atau daerah itu masih sama seperti kegiatan sebelumnya, terkait dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi daerah yang melayani, bagaimana tertuang dalam visi RPJPD, dan menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif dalam visi misi RPJMD. Kegiatan yang ketiga, melakukan digitalisasi data usulan musrenbang dan mengarsipkan secara daring dengan menggunakan aplikasi Google Drive. Tahapan kegiatannya itu melakukan pemindaian digital terhadap usulan-usulan musrenbang kecamatan dan kabupaten. Outputnya tersedianya soft file usulan-usulan musrenbang kecamatan dan kabupaten. Keterkaitannya dengan nilai dasar mata pelatihan itu akuntabilitas, etika publik, dan komitmen mutu dengan indikator integritas, tanggung jawab, dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, serta efektif, efisien, dan berorientasi mutu. Tahapan kegiatan yang kedua dari kegiatan ketiga ini membuat akun subbidang perencanaan pembangunan makro di aplikasi Google Drive. Outputnya tersedianya akun subbidang perencanaan pembangunan makro di aplikasi Google Drive. Keterkaitan dengan nilai mata pelatihan itu akuntabilitas, etika publik, dan komitmen mutu. Lalu tahapan kegiatan yang ketiga itu mengunggah soft file usulan-usulan musrenbang kecamatan dan kabupaten ke dalam aplikasi Google Drive. Outputnya terasanya usulan-usulan musrenbang kecamatan dan kabupaten secara daring. Sudah mana? Keterkaitan dengan nilai integritas, keterkaitan dengan nilai mata pelatihan itu dia terkait dengan nilai akuntabilitas, etika publik, dan komitmen mutu.
Keterkaitan dengan visi kontribusi terhadap visi dan misi organisasi atau daerah masih sama seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi yang melayani, menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif. Selanjutnya, kegiatan yang keempat itu melakukan penyusunan database usulan-usulan musrenbang kecamatan dan kabupaten secara digital dengan menggunakan aplikasi Microsoft Access. Nah, ada 3 tahapan kegiatan untuk kegiatan keempat ini. Yang pertama itu membuat form database usulan musrenbang kecamatan dan kabupaten dengan menggunakan aplikasi Microsoft Access. Outputnya tersedianya form penginputan usulan-usulan musrenbang kecamatan dan kabupaten. Berkaitan dengan nilai-nilai dasar mata pelatihannya itu nilai akuntabilitas dengan indikator integritas dan tanggung jawab, nilai etika publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan program pemerintah, dan mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Lalu nilai yang ketiga itu komitmen mutu, efektif, efisien, inovatif, dan berorientasi mutu. Tahapan kegiatan yang selanjutnya, menginput usulan-usulan musrenbang kecamatan dan kabupaten ke dalam aplikasi Microsoft Access. Outputnya terinputnya usulan-usulan musrenbang kecamatan dan kabupaten ke dalam aplikasi Microsoft Access berkaitan dengan nilai-nilai dasar mata pelatihan. Itu terkait dengan nilai akuntabilitas dengan indikator integritas dan tanggung jawab, nilai etika publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, dan komitmen mutu dengan indikator efektif, efisien, inovatif, dan berorientasi mutu. Lalu tahapan yang ketiga, membuat laporan hasil penyusunan database usulan-usulan musrenbang kecamatan dan kabupaten dengan output tersedianya laporan hasil database usulan-usulan musrenbang kecamatan dan kabupaten. Keterkaitan dengan nilai dasar mata pelatihan terkait dengan nilai akuntabilitas dengan indikator integritas tanggung jawab, lalu terkait dengan nilai etika publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan program pemerintah, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Lalu nilai komitmen mutu, efektif, efisien, inovatif, dan berorientasi mutu. Keterkaitannya dengan kedudukan dan peran ASN dalam NKRI, dia terkait dengan 2 aspek, yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik, dan kontribusinya terhadap visi dan misi organisasi atau daerah, itu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan reformasi birokrasi daerah yang melayani, menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif. Kegiatan kelima, atau kegiatan yang terakhir, terdiri dari 3 tahapan kegiatan juga. Kegiatan ini melakukan evaluasi terhadap hasil pengarsipan digital dan database usulan-usulan musrenbang kecamatan dan kabupaten. Keterkaitannya dengan kedudukan dan peran ASN dalam NKRI, itu terkait dengan manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Tahapan kegiatannya yang pertama, melakukan rapat evaluasi atas hasil pengarsipan digital usulan-usulan musrenbang kecamatan dan kabupaten. Outputnya terlaksananya rapat evaluasi hasil pengarsipan digital. Keterkaitan dengan nilai-nilai mata pelatihan, dia terkait dengan nilai akuntabilitas, nilai nasionalisme, nilai etika publik, dan nilai komitmen mutu dengan indikator masing-masing, kepemimpinan, integritas, kejelasan, kerakyatan, jalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi dan efektif efisien. Tahapan kegiatan yang kedua, melakukan rapat evaluasi atas database usulan-usulan musrenbang yang telah dibuat. Outputnya terlaksananya rapat evaluasi hasil penyusunan database. Dengan keterkaitan nilai-nilai dasar mata pelatihan itu terkait dengan nilai akuntabilitas, kepemimpinan, integritas, dan kejelasan, terkait dengan nilai nasionalisme, utamanya sila keempat, kerakyatan, nilai etika publik, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, nilai komitmen mutu, efektif, dan efisien. Tahapan kegiatan yang ketiga, melakukan penyempurnaan terhadap arsip digital dan database usulan musrenbang kecamatan dan kabupaten. Outputnya itu tersedianya berkas akhir pengarsipan digital usulan-usulan musrenbang kecamatan dan kabupaten dan database akhir usulan-usulan musrenbang kecamatan dan kabupaten. Keterkaitan dengan nilai dasar mata pelatihan, nilai akuntabilitas, indikator integritas dan tanggung jawab, nilai etika publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah,
mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Nilai komitmen mutu dengan indikator efektif, efisien, inovatif, dan berorientasi mutu. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi atau daerah, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi daerah yang melayani, akan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif. Kurang lebih itu ada 5 kegiatan dan tahapan-tahapan kegiatannya. Selanjutnya kesimpulannya ada 2 poin kesimpulan. Selama pelaksanaan aktualisasi, penulis memahami nilai-nilai ASN yang penting yang sedang penulis terapkan dalam setiap kegiatan, sehingga penulis termotivasi untuk berupaya menjadi ASN yang berintegritas dan profesional. Itu kesimpulan yang pertama. Dan kesimpulan yang kedua, database usulan musrenbang yang telah penulis susun tentunya masih jauh dari kata sempurna. Penulis tetap berharap bahwa kedepannya akan ada perbaikan-perbaikan dan masukan-masukan yang membantu agar database usulan musrenbang yang telah disusun ini menjadi semakin baik lagi, untuk semakin disempurnakan dan bisa digunakan dalam jangka panjang. Untuk tindak lanjutnya dari rancangan aktualisasi kemarin, yang pertama, database usulan musrenbang dan akun Google Drive yang digunakan untuk melakukan pengarsipan digital akan terus digunakan ke depannya, tentunya dengan melakukan perbaikan-perbaikan dan melakukan penyempurnaan, sehingga hasil aktualisasi yang telah disusun dapat bermanfaat untuk jangka panjang bagi daerah tempat penulis mengabdi sebagai ASN. Dan yang kedua, pemanfaatan aplikasi Microsoft Access dan aplikasi Google Drive sebagai aplikasi yang sangat mendukung proses digitalisasi administrasi itu mempermudah sekali kerja-kerja administratif ASN, sehingga mempelajari lebih jauh pemanfaatan aplikasi tersebut itu untuk dapat digunakan dengan maksimal menjadi salah satu bagian dari rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan. Dalam hal ini penulis akan mempelajari kembali bagaimana memanfaatkan Microsoft Access dan Google Drive untuk dapat dimanfaatkan lebih maksimal dalam menjalankan tugas penulis sebagai ASN di Kabupaten Banggai Kepulauan. Terima kasih. Demikian pemaparan rancangan aktualisasi saya. Saya kembalikan kepada Ibu Derik. Terima kasih. Terima kasih Pak Nanang. Barangkali lebih lengkapnya Anda tayangkan bagaimana Anda menggunakan Microsoft dengan Google Drive-nya. Fitur-fitur apa saja ya? Siap, Ibu. Saya share screen kembali, Bu. Ini aplikasi Microsoft Access yang saya gunakan. Ini salah satu tahapannya tadi adalah membuat form. Form yang saya buat itu seperti ini. Jadi di form itu ada nama kecamatan, usulannya, kapan dia diusulkan, bidang mitra Bapedanya apa saja, apakah dia bidang mitranya itu perencanaan infrastruktur dan pembangunan wilayah, atau perencanaan pembangunan ekonomi, dan atau misalnya perencanaan pembangunan sosial budaya. Lalu usulan tersebut itu dilaksanakan oleh OPD yang mana? Salah satunya di sini contohnya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pagu anggarannya itu berapa, status usulannya bagaimana, dan tahun pelaksananya itu kapan. Jadi dalam database ini kita bisa melihat usulan-usulan dari kecamatan itu, kecamatan misalnya Nangkung Selatan, usulan-usulannya itu apa saja, kapan dia diusulkan, dan dia terkait dengan bidang mitra yang mana. Dan untuk status usulan ini, apakah dia diteruskan ke kabupaten atau misalnya ditunda pelaksanaannya. Untuk tahun pelaksanaannya kapan, itu dapat terlihat nanti jika misalnya status usulan tersebut
diteruskan ke kabupaten. Untuk contoh tabelnya, di sini ada tabel database yang sudah saya susun. Sini usulannya masih per kecamatan, Ibu. Jadi ada 12 kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan, dan ada usulan-usulannya serta tahun usulannya kapan. Oke, cukup Siap, Pak Ibu. Danang. Ya, stop share Terima kasih. screen. Ya. Ya, maksudnya kita lihat aplikasinya apakah benar-benar dibikin seperti itu. Kemudian juga tentu mekanisme penyusunan perencanaan itu kan ada sudah secara paten yang dilakukan di dalam rangka keinginan KPK gitu ya. Mudah-mudahan Iya, juga Ibu. seperti itu. Ya. Siap. Karena membuat aplikasi sendiri yang tidak matching dengan KPK, dengan BPKP, dengan apa sistem pelaporan yang ada itu sama dengan bohong gitu. Tapi saya silakan aja ya. Iya, Ibu. Mungkin inovasi Anda baru sepanjang untuk kepentingan yang bisa diaplikasikan nanti. Kemudian saya persilakan Ibu Riang Lala untuk memberikan komentar, dan nanti Pak Irfan ini yang lebih paham betul untuk perencanaan beliau ini. Bunda, ini seniornya kita. Bu Riang, silakan Ibu Riang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kes, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang saya hormati Ibu Kos, Ibu dari Janggola, kemudian Bapak Penguji, Bapak Irfan Sadat, kemudian juga tidak lupa Pak Ahmad Jueni. Baik, ya Bu, baik untuk memang judul dari aksi perubahan Saudara Nanang ini mengenai penyusunan database usulan musrembang. Sebetulnya memang secara garis besar usulan-usulan musrembang itu betul yang Ibu katakan bahwa itu harus sejalan dengan ada KPK, kemudian BPK atau BPKP. Itu sebetulnya kita sudah punya akun SIPD, kemudian sistem informasi pembangunan daerah. Kita juga punya kemudian SIMDA yang dikeluarkan oleh BPKP, tetapi itu memang murni hanya bisa diakses oleh orang yang punya akun. Tetapi memang untuk aksi perubahannya Saudara Nanang ini kami memang kedepannya arahnya itu untuk bisa diakses oleh semua orang yang berkepentingan untuk mengetahui data-data usulan musrembang yang pernah diusulkan di Kabupaten Banggai Kepulauan. Jadi sifatnya dia ini mungkin lebih ke penyebarluasan informasi, dimanapun orang menginginkan database mengenai usulan musrembang itu bisa diakses. Kalau akun SIPD itu hanya terbatas pada misalnya Kasubag Perencanaan, kemudian Kepala Dinas, tetapi memang kalau untuk Nanang ini lebih sederhana untuk orang bisa mengakses secara langsung kalau ingin melihat perkembangan ataupun melihat tren usulan musrembang yang diusulkan melalui kecamatan dan kabupaten. Memang secara umum kami gambarkan bahwa yang kami lihat bahwa ini memang bukan juga sekedar ya mungkin tetap bagus, tetapi itu dibutuhkan juga. Walaupun bagus kalau tidak dibutuhkan susah juga. Yang pertama memang kebutuhan utamanya kami pakai di bidang perencanaan makro untuk menginventarisir data-data usulan musrembang yang selama ini masih manual juga. Kemudian kedua adalah ini juga dibutuhkan kami oleh Bapeda dalam melakukan rapat di mana saja apabila kami diundang, kami bisa mengakses atau menampilkan sehingga kami bisa melakukan evaluasi, menghitung sejauh mana penganggaran atau usulan musrembang itu yang dibiayai oleh dana APBD 1, APBD 2, APBN, DEKON ataupun tugas pembantuan. Ketiga, ini juga dibutuhkan oleh desa. Ternyata desa ini perlu mengetahui data-data usulan musrembang sebagai bahan mereka untuk menyusun rencana kerja pemerintah desa di tahun ke depannya. Misalnya kemarin ini walaupun Saudara Nanang ini belum terlalu jadi aplikasinya, tetapi desa itu sudah datang ke Bapeda untuk meminta data-data usulan musrembang untuk mereka muat dalam rencana kerja pemerintah desanya mereka di tahun 2022. Sehingga kami bilang, wah ini sangat menjawab juga kebutuhan dari pihak-pihak lain untuk bisa membantu mereka dalam mengakses data-data usulan musrembang. Memang kendala utamanya Ibu
Ibu Coach dan Bapak Penguji, kami di bulan-bulan terakhir ini memang ada 3 agenda besar yang kami hadapi. Yang pertama itu APBD perubahan di daerah kami 2021, kemudian ada melakukan penyusunan APBD untuk 2022, kemudian ranual juga RKPD 2023, sehingga memang ini tinggal pintar-pintarnya Saudara Nanang tetap mengerjakan aksi perubahannya di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa. Keuntungan pertama Saudara Nanang ini untuk menyusun atau mengambil data-data itu dia tidak sendiri, tetapi kebetulan di kami itu ada Monet TW4, sehingga memang bidang-bidang yang membantu Saudara Nanang untuk mengambil data-data usulan musrembang yang ada di kecamatan. Kemudian tentunya dukungan saya Bu sebagai mentor untuk kami akan menganggarkan di perubahan anggaran, karena memang di tahun 2022 untuk masuk murni dalam penganggaran tidak bisa karena sudah terkunci, sehingga kami berencana untuk pengembangan aplikasi, karena memang aplikasinya masih secara sederhana. Untuk pengembangannya itu kami akan anggarkan walaupun tidak banyak, tetapi untuk mendukung pengembangan aplikasi ini. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Ibu yang kami hormati. Oke, terima kasih Bu. Jadi Ibu lebih memperjelas apa kegunaan daripada database yang dibuat oleh Nanang ini memang untuk kepentingan semua, dan multi efeknya sudah dirasakan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, selanjutnya saya persilakan Pak Irfan. Baik, izin Bunda ya. Ya. Assalamualaikum Bunda, sehat selalu buat Bunda. Buat Ibu Lala, kita sama-sama di Bapeda Bu Lala. Saya ingat saya waktu dari Donggala mau ke provinsi, saya tanya ke Bunda, kan saya pindah ke provinsi waktu itu beliau masih ini cerita pengalaman ini, terus ada sarannya beliau ke Bapeda lagi. Saya bilang tidak Bunda, saya pamit, saya tanya ke Ibu Dery bilang ke Bapeda, saya bilang saya tidak mau ke Bapeda lagi, sudah stres saya kena 14 tahun itu aja yang diurus, tidak tidur-tidur, belum LKPJ Bupati 5 tahunan setiap tahun gabung semua. Jadi saya bilang Bunda, saya tempat lain, saya sudah sakit kepalaku dari 14 tahun di Bapeda, cuman itu yang diurus, belum lagi kepala desa, belum lagi masyarakat marah-marah. Cuma syukur tidak didoti kita di desa terlalu banyak bohong-bohong. Oke, Pak Nanang, kita sedikit karena ini pengalaman saya cukup lumayan ini di 14 tahun dari masuk 99 sampai keluar 2014 ke provinsi di Bapeda terus di situ terus. Jadi ya saya kira ya kita berbagi saja curhat gitu ya. Oke, Pak Nanang. Pak Nanang. Siapa? Pak Nanang sudah lihat ya, kita ini sedikit aja yang kalau ini saya nggak terlalu saya konsentrasi di anunya Pak Nanang. Cuman saran saya Pak Nanang, kalau saran seharusnya ini rekap ini kan biasanya kalau rekap ini biasanya di akhir pembahasan kan? Oh iya Pak. Jangan, ya kan supaya lebih bagus. Biasanya rekap itu di akhir pembahasan narasi dulu. Terus ini seperti ini ada narasi Pak Nanang, apa kegiatan mengumpulkan bahan, terus bla bla, semua kegiatan itu baru di akhir tahapan kegiatan pertama itu direkap di bagian terakhir sebelum masuk ke kedua ya. Ya, saya kira itu saran saya Pak Nanang. Ini karena yang kedua juga Pak Nanang, ini ada beberapa kegiatan seperti ini ya, melakukan rapat di bidang makro ini nggak ada foto-fotonya, nggak ada Pak Nanang. Atau tapi saya yakin dilaksanakan ya. Iya, ada Pak, beberapa item ini nggak ada hasil. Kan yang kita melihat output ya, hasil rapat itu mana gitu kan. Cuman ini saya lihat tidak ada ya. Jadi saran saya itu saja. Kalau yang lain-lain saya kira bagus. Terus tadi yang Pak Nanang sudah membuat aplikasi sederhana. Saya kira nanti kita diskusi. Saya kira itu saja saran saya Pak Nanang ya. Karena memang sudah dari rencangan awal yang Pak Nanang buat memang alhamdulillah karena Ibu Coach Ibunda kita Bu Dery sudah ini koreksi mungkin sehingga memang signifikan perbaikan semua. Kalau dikoreksi perbaikan saya kira memang sudah diperbaiki semua hasil yang saya kira ya. Itu saja yang saran saya ya. Nah, selanjutnya kita diskusi Pak Nanang. Memang kalau seperti tadi Ibu Lala sudah bilang bahwa sistem sekarang sudah beberapa sistem cuman saya terakhir saya baru kalau SIPD apa semua itu saya masih dapat.
Nah, itu kan sistem memang sudah terlink. Cuman yang sekarang yang sistem yang terlink dengan KPK saya belum dapat waktu itu. Cuma dengan Bappenas ada beberapa sistem itu kan sistemnya link gitu kan, PIC masing-masing kan. Jadi saya kira kalau ini bisa dikembangkan, kalau memang ya kalau mau sih dikembangkan bisa dilinkkan dengan sistem itu gitu. Tapi nanti dilihat aja kalau tidak apa-apa, karena ini bisa bikin sistem internal saja untuk evaluasi internal saja untuk pemerintah daerah. Jadi melihat bagaimana hasil-hasil usulan itu. Cuman itu di sistem ini kalau bisa dibikin lebih rigid gitu ya. Karena contoh, itu saya belum lihat memang ada usulan ini kalau bisa, kalau mau aslinya bahwa berita acara waktu di desa itu penting. Para desa itu di awal, itu ada berita acaranya, itu di-scan, dimasukkan ke dalam sistem itu gitu. Jadi asli berita acara dan lampiran itu. Sehingga kalau masyarakat mau protes, mau lihat hasil kegiatan, itu bisa dilihat lebih asli lagi. Karena di kecamatan memang ada musrembang kecamatan. Jadi bisa semua. Jadi hasil musrembang desa di copy, dilampirkan, ada 3. Dan lebih detail ada 3. Ada dari desa, yang berita acara dan lampiran, ada kecamatan, dan terakhir hasil musrembang kabupaten. Nah, persoalannya kan hasil musrembang kabupaten itu kan tidak semua kepala desa kan, mewakili saja biasanya camat yang tunjukkan. Jadi tapi ada rekapnya, jadi sehingga kelihatan. Jadi kita kalau selama ini saya pengalaman itu di desa kita bergabung di kecamatan, desa sudah bergabung-gabung membahas itu, sampai di kecamatan kita bergabung-gabung sudah berbusa ini mulut, terus kita bahas bersama setiap tahunnya usulan mereka. Karena kan satu kecamatan itu ada banyak desa, apalagi desa yang banyak gitu kan. Nah, sementara keterbatasan anggaran kita pada anggaran kan keterbatasan itu, sehingga kita tidak bisa mengakomodir semua. Jadi kita bagi seperti tadi Ibu Lala bilang, kita bagi apakah melalui APBD 1, APBD 2, APBN, DAP dan sebagainya. Itu kita pintar-pintar. Nah, cuman kenyataannya yang saya selama 14 tahun itu biasanya usulan itu kalau sudah cukup, kalau ada 1 itu sudah syukur. Kalau ada 20, dalam satu kecamatan itu ada 4-5 desa, itu kalau satu kecamatan, satu desa setiap tahunnya itu ada 1 saja, itu sudah syukur. Nah, ini kenyataannya tidak begitu. Bagaimana kalau pengalaman Pak Nanang bagaimana? Iya Pak, ini kan kurang lebih seperti itu Pak. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, oke, memang selama ini kita kadang-kadang mencari lagi, kan seharusnya begini, untuk tahun sekarang, tahun berikut lagi, dengan sistem ini, saya berharap dengan sistem ini, tidak lagi mencari program baru, usulan gitu. Kalau toh ada, dia di bagian bawah. Jadi kan dibagi itu Pak Nanang, yang mana menjadi skala prioritas, jadi mana yang skala prioritas itu tetap didorong di atas, jadi ada ranknya. Jadi skala prioritas umpama 3 atau 5 itu akan naik terus, otomatis setiap tahunnya, sehingga tidak ada usulan-usulan. Jadi kalau toh di desa mereka mengusulkan, pasti yang itu juga kan di kecamatan. Jadi kita ranking saja, ya kita komitmen dengan desa atau kecamatan yang mana menjadi prioritas, sehingga tahun berikutnya tidak lagi. Kalau selama ini kan kita mencari kertas, cuma kertas, habis itu ditanya mana desa, datang ke Bapeda, itu kalau diarsipkan bagus, kalau tidak. Makanya dengan sistem yang sudah Pak Nanang buat, saya berharap itu tersimpan. Makanya saya bilang tadi, bikin ruangnya itu di-scan, jadi dibikin masing-masing item, dibikin lebih rigid, jadi setiap itu ada item itu kelihatan gitu ya. Ini masih belum detail, nanti dibantu oleh Ibu Lala, jadi dibikin lebih detail, jadi di-scan semua berita acara dan lampiran usulan itu penting supaya tidak lagi. Jadi tahun berikut lagi ya kalau tuh ada musyawarah, kita tawarkan aja atau di rapat-rapat ya antara OPD lintas sektor berkoordinasi dalam rapat koordinasi, tinggal diampirkan aja, bikin slide-nya, dibagi, diseringkan nanti masing-masing apakah Pak Nanang PIC-nya atau dibagi ke bidang-bidang, sehingga bidang-bidang semua akses itu, bidang-bidang sudah tahu, dan OPD apa, karena biasanya ada satu kegiatan dikeroyok oleh beberapa OPD. Nah, itu biasanya begitu ya. Jadi ya itu harus Pak Nanang sekarang kan akhirnya sekarang 2000 apakah Pak Nanang sudah berapa kecamatan sekarang sudah seluruhnya terakses Pak Nanang untuk usulan ini, atau hanya beberapa kecamatan sampel saja? Semua 12 kecamatan sudah tercover di database ini Pak. Seluruh dan desa-desanya yang hasil usulan desa?
usulan musrenbang desa saya belum masukkan untuk usulan musrenbang desa. Iya, kecamatan sudah. Iya, kecamatan sudah Pak, 12 kecamatan. Tapi hasil usulannya musrenbang kecamatan iya. Lampiran berita acara dan anunya dimasukkan juga belum ya? Belum Pak, belum. Nah itu Lampirannya, penting iya. karena itu bukti otentik gitu, ada di tanda tangan di situ. Kalau itu kan bisa aja diganti-ganti, kita kan bisa ganti-ganti, ya. Dan ini kalau bisa di sharing dengan OPD. Jadi ke depannya itu Pananang, tugas Pananang memang share ke BPD, bisa linkkan ke OPD sehingga OPD tahu yang mana yang diusulkan itu bisa mereka tahu. Jadi di rapat itu pembahasan kita tinggal langsung masukkan, mereka bisa lihat ini usulan-usulan. Ya kan, kalau toh ada perubahan itu nanti antara desa dan kecamatan. Ya, memang eksekusinya di kabupaten, cuman ya memang selama ini itulah kasihan. Maksudnya seperti saya bilang tadi, Pananang saya kira Ibu Lala juga merasakan itu, bagaimana kadang-kadang masyarakat mengeluh dari tahun ke tahun hanya itu. Ya kan, hanya habis di meja rapat saja. Tapi tidak ada kegiatan dilaksanakan di desa. Kira-kira bagaimana? Pananang atau Bu Anu? Saya kira Ibu Lala Pananang kan sudah berapa tahun Pananang di Bapeda? Hampir 1 tahun Pak. Nah itu belum menghadapi yang lebih berat lagi gitu kan, masyarakat biasa kita ditunjuk-tunjuk di rapat itu kan biasanya begitu ya. Ya. Jadi itu memang bagus sudah Pananang buat, mudah-mudahan datanya betul terdokumentasi, dan sebenarnya yang paling penting ini dilaksanakan hasil usulan itu oleh pemerintah daerah, itu yang paling penting. Ya kan, kalau cuma dimasukkan di situ, kalau tidak di ini juga saya kira susah juga. Ya Pananang, selain ini nanti apa rencana Pananang yang akan Pananang buat untuk untuk kegiatan perencanaan yang khususnya di Bapeda gitu, kaitannya dengan kegiatan selanjutnya. Jadi yang database ini seperti yang Bapak bilang tadi, memang dia masih jauh sekali dari kesempurnaan Pak. Ini masukan-masukan Bapak ini ke depannya saya coba untuk perbaiki semua, dan mungkin kerjasama sama ada beberapa teman yang lebih paham dengan aplikasi ini. Jadi mungkin pengembangan aplikasinya nanti semakin disempurnakan dengan masukan-masukan dari Bapak ini Pak. Masuk itu untuk buat tampilannya dan tambahan-tambahan prioritasnya bagaimana Pak? Kurang lebih seperti itu ya. Iya, saya kira itu saja, karena prinsipnya saya cuma berharap bahwa usulan ini tidak hanya sampai di sistem ini saja. Yang paling penting sebenarnya usulan itu dilaksanakan. Itu saya bilang ya. Kalau cuma sampai di usulan ya kasihan juga Makanya tergantung daerah memang mampu membiayai itu. Makanya sebenarnya tadi yang saya bilang Pananang, yang penting tidak terlalu banyak usulan tapi menjadi skala prioritas. Ranking 1 sampai 3. Ya kan, nggak usah banyak-banyak, itu 3 sudah cukup. Di bawahnya ya itu bukan prioritas, yang menjadi skala prioritas saja dulu dimasukkan, ya kan. Tapi walaupun itu tetap yang lain-lain juga dimasukkan, cuman bikin perankingan gitu. Pananang maunya berapa setiap kecamatan, setiap itu berapa usulan yang prioritas, itu aja yang penting. Karena kalau terlalu banyak juga ya sama juga ya, bikin ranking aja yang penting. Saya kira itu Pananang ya. Mudah-mudahan Pananang bisa lanjutkan di Bapeda karena baru 1 tahun, dan bisa lebih ini ya, lebih membuat inovasi-inovasi baru tentang perencanaan, karena memang ada sistem-sistem juga dari pemerintah pusat ya. Jadi saya kira nanti tinggal di-sharingkan saja. Kalau memang tidak bisa di-link ke sistem itu, saya kira nggak apa-apa. Nanti itu hanya internal untuk Bapeda dan pemerintah daerah saja, saya kira. Ya, makasih. Saya kira itu Pananang. Sukses buat Pananang. Makasih buat Bu Lala. Buat Bunda, makasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan. Jadi sudah semakin didalami dan semakin banyak wawasan kepada saudara Nanang di dalam rangka mengaplikasikan itu. Dan terima kasih Bu Riang Lala yang sudah memberikan masukan dan komentar terhadap apa yang sudah dibuat oleh Pak Nanang. Keberadaan Nanang dan apa yang dilakukan oleh Nanang hanya Ibu yang tahu. Kami sampai di sini saja. Dan selamat ya Pak Nanang. Mudah-mudahan lanjut terus dan bekerja lebih giat dan lebih kreatif dan lebih inovatif gitu. Dan dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, pemaparan saudara Nanang saya nyatakan selesai. Pak Ahmad.
Kemana Pak Ahmad nih? Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Dery sudah memandu proses ujian Pak Nanang, dan terima kasih banyak Ibu Riang Lala untuk kesekian kalinya sudah mendampingi Pak Nanang selaku mentor, dan selamat ya Pak Nanang sudah selesai melewati proses ini, dan silakan melakukan perbaikan saran masukan dari Pak Penguji. Akhirnya saya silakan dengan hormat untuk play from ini karena kita masuk ke peserta berikut. Selamat Pak Nanang. Siap Pak, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. banyak Ibu Ya. Dery pembimbingannya selama ini. Iya, tidak salah dibimbing sama seniornya perencanaan. Gurunya kita. Kami live Pak. Bapak Ya. Ibu. Oke. Silakan Ibu. Ibu saya mohon izin live. Oke, Pak Nanang. Assalamualaikum.